Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mila Amelia, NIM 220943, Program Studi Manajemen kelas RA3 Manajemen semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMP, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini akan memaparkan materi pertemuan 1 hingga 6. Yang pertama ada materi teori ekonomi. Menurut para ahli, Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui barang, nilai pemakaian, dan nilai pertukaran. Yang kedua ada menurut Adam Smith, merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada Hermawan Kertajaya, ilmu ekonomi adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sektor-sektor industri yang sudah melekat. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Dalam teori ekonomi terdapat ekonomi makro dan mikro. Ada dua cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi makro adalah yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Dan ekonomi mikro yaitu merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Keilmuan perniagaan atau perekonomian di mana analisanya pada kelompok kecil, khusus pada analisa masing-masing rumah tangga, pelaku ekonomi disebut mikroekonomi. Mikro mempunyai arti kecil. Penganalisaan berhubungan pada permasalahan perniagaan, perekonomian di masing-masing lingkup perusahaan atau perorangan. Ruang lingkup ilmu ekonomi mencakup beberapa hal. Yang pertama, tingkah laku konsumen. Yang kedua, faktor-faktor produksi. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, masalah-masalah perniagaan atau perdagangan. Dan yang terakhir, barang serta jasa. Yang selanjutnya ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga, adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usaha, barang-barang model kekayaan alam, dan harta tetap lainnya. Yang kedua ada perusahaan, adalah organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan mereka dalam perekonomian ialah mengorganisasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga kebutuhan rumah tangga berupa barang dan jasa dapat diproduksi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada pemerintah, adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah Departemen Pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal bank, sentral pemerintahan daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Teori penawaran. Permintaan hanya akan terpengaruh bila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan penawaran antara lain harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang terakhir ada biaya produksi. Selanjutnya ada perkembangan teori ekonomi.
Perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara A atau perusahaan B untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan. Ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Perkembangan teori ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori klasik. Menurut David Risak, jumlah penduduk yang terus bertambah itu suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat melimpah. Yang kedua, ada teori neoklasik. Menurut Robert M. Slow, merupakan rangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga, ada teori historis. Menurut Franz Reis, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. Selanjutnya ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Pada saat harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya. Yang kedua ada persentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli sesuatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah harganya. Yang selanjutnya ada jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastisitas sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar. Belum diketahui oleh pembeli. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga, lebih jelasnya suatu keadaan di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan tidak perlu menaikkan harga agar barang yang akan ditawarkan menjadi bertambah. Yang kedua, ada penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada perubahan harga. Yang selanjutnya ada penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan adalah lebih besar daripada tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka itu akan menambah jumlah barang yang ditawarkan secara besar-besaran. Yang selanjutnya, penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika jumlah barang ditawarkan meningkat 3%, maka harganya juga akan meningkat sebesar 3%. Ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, fungsi biaya, dan penentuan biaya. Merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat. Penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang atau jasa. Ini mencakup
seluruh pendapatan yang diperoleh aktivitas bisnis atau penyedia layanan termasuk hasil penjualan. Jenis-jenis teori penerimaan. Yang pertama, teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Berikut teori penerimaan konsumen. Teori nilai guna berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh kegunaannya bagi konsumen. Yang kedua, ada teori utilitas berpendapat bahwa konsumen akan memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utilitas tertinggi. Yang selanjutnya ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah maksimum. Ada perusahaan yang menekankan volume penjualan, dan ada pula yang menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat. Tapi, perlu diingat bahwa sebagian besar perusahaan tujuan memaksimumkan keuntungan adalah yang paling penting. Selanjutnya ada teori perilaku ekonomi dan teori biaya produksi. Definisi perilaku konsumen adalah tadi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jeffrey Putra Nugraha 2021. Faktor yang mempengaruhi konsumen ada 3, yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Dapat disimpulkan bahwa dalam melancarkan pengambilan keputusan, pembelian terhadap produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Teori biaya produksi adalah biaya yang terjadi mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Macam-macam biaya produksi ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Ada 2 metode perhitungan. Yang pertama, full costing metode, perhitungan biaya produksi dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi dalam perilaku tetap dan variabel. Yang kedua, ada variable costing, hanya melibatkan biaya variabel saja dengan unsur biaya produksi yang sama. Tujuan perhitungan biaya produksi. Pada umumnya, tujuan dari berdagang ialah mendapatkan dengan memperoleh pendapatan yang maksimal, mungkin dengan mengorbankan yang seminimal mungkin. Untuk mengetahui beberapa besar jumlah laba yang diharapkan, diperlukan perhitungan yang pas, baik dari pengorbanan maupun pendapatan. Menurut Women 2006, tujuan dari perhitungan biaya produksi antara lain: yang pertama, untuk mengendalikan biaya; yang kedua, untuk perencanaan dan pengukuran prestasi kerja; dan yang terakhir, untuk penetapan biaya. Jenis-jenis biaya produksi secara garis besar. Biaya produksi perusahaan ada 2 jenis biaya produksi, eksplisit dan implisit. Penjelasan 2 jenis biaya produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya eksplisit atau langsung, merupakan jenis biaya produksi yang dialokasikan perusahaan dalam membeli sejumlah kebutuhan dengan pembayaran tunai. Dalam hal ini contoh biaya produksi adalah pembelian bangunan, tanah, mesin, gaji karyawan, dan bahan baku. Yang kedua, ada biaya implisit atau tersembunyi, merupakan pengeluaran perusahaan dalam memberikan fasilitas produksi tanpa mempengaruhi proses manufaktur secara langsung. Contoh biaya implisit adalah perawatan mesin, pelatihan SDM, biaya sewa, dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.